saya terpaksa, sebenarnya dulu itu terpaksa menekuni, dan akhirnya setelah saya berjalan sekian lama, ternyata hasilnya memang istilahnya menjanjikan gitu. Dari hasil usaha ini ya saya bisa rasakan itu ada motor, ada roda 4, ada bisa beli rumah buat anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil atau alias Jambon, yang punya owner produksi dari keripik, paru, cakar, dan belut, yang beralamat di Dongkelan, Panggung-Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Nah ini teman-teman, ini adalah proses pemotongan apa ini Bu? Belut. Nah ini teman-teman lagi pemotongan nih. Perutnya yang dipotong ya Bu ya? Iya ini. Itu biar apa itu Bu dipotong gitu Bu? Kan itu kotorannya keluar. Oh gitu. Oh, nih. Oh, nah ini teman-teman. Kotorannya kan nanti dicuci bisa keluar. Bersih Bu ya? Bersih. Membersihkan ini berarti di sini. Membersihkan kotoran dalam loh. Berarti satu-satu nih harusnya. Ya. Ini belut segini ada berapa banyak nih Bu? Ini setengah kintal. Setengah kintal. Iya. Wah. Nih Bu, bersihin perutnya dari jam berapa tadi Bu? Jam 6. Jam 6. Selesai jam berapa biasanya nih? Setengah kintal. Jam 12 sampai jam 11. Nggak pasti ya. Nggak pasti ya Bu ya? Belutnya besar apa kecil. Kalau besar ya lebih cepat, kalau kecil ya lama. Nih caranya nih ya, kita lihat Ibu ya. Seret gitu. Ngepasin sama perutnya gimana sih Bu? Belakangnya Bu ya? Samping. Oh di samping. Kalau nggak samping nggak bisa. Oh, samping Nggak belut bisa ya Bu? Keluar ya. Yang ada garisnya itu Bu? Bisa ini. Kalau pas garis itu ya? Kalau di tengah, ya, kami nanti digoreng nggak bisa megar. Nggak bisa megar ya? Ya, lu nggak bisa toh. Oh gitu. Berarti ada tekniknya Bu ya? Ada. Tapi kalau samping dia ambil kotorannya enak. Oh gitu. Nah tuh teman-teman. Kalau besar itu kalau di keripik belut kurang apa ya? Gak enak ya Bu ya? Kurang babar. Oh gitu. Ya. Ini kecil-kecil tadi. Bu ya prosesnya Bu ya? Ya. Dicuci lagi nanti Bu ya? Dicuci bersih sampai tuh kotorannya hilang. Sampai hilang loh. Saya merintis usaha ini dari tahun 1997. Terus awalnya gimana nih Pak? Kok bisa kepikiran nih buat usaha ini? Dulu itu kan saya kan merantau di Jakarta, terus karena waktu itu kan masa krisis lah, waktu 1997 itu kan pengurangan tenaga kerja, saya kena PHK. Terus setelah saya dirumahkan, akhirnya saya tidak punya penghasilan, dan akhirnya saya mencoba merintis usaha ini. Dari tahun itu sampai sekarang. Itu dulu saya kan usaha keripik belut itu sudah dirintis dari kakak saya yang beralamat di Klaten. Karena saya bercermin kepada kakak saya, usahanya juga berjalan gitu. Terus dulu modalnya berapa nih Pak mulai usaha? Waktu dulu seingat saya di tahun 1997 itu 50.000 lah tuh, tapi kan itu modal buat bahan. Kalau alat-alat dan sebagainya udah dibantu oleh kakak saya. Nah ini kasih apa aja nih Bu? Bumbunya ada bawang putih, ketumbar. Ketumbarnya udah masuk sini ya? Udah, ini ketumbar udah tak giling tadi. Sama garam. Oh garam. Garamnya masuk mana? Sini? Garamnya sini ya. Sama daun jeruk. Daun jeruk. Oh ini di blender nih? Iya di blender. Sama ada bawang putih juga Bu ya? Oh ini ngasihnya dikira-kira aja Bu ya? Satu hari itu kalau bawang sekitar 1,5 1,4 kilo. Oh. Untuk 3 kali ini. 3 kali ini Bu ya? Garamnya udah masuk Bu? Garam belum. Oh belum. Belum ditumbuk garamnya. Nah, ini lanjut terus. Berarti blendernya dikit-dikit Bu ya yang macet kalau udah kebanyakan. Macet ya Bu ya? Ini adonan segini jadi berapa
Dari beras 35 kilo, Beras sekitar 60 kilo belutnya. Oh, 60 kilo. Tapi dibuat tebel, tepung tebel. Kalau yang tepung tipis itu 25 beras. Nanti untuk 50 kilo. 50 sampai 60. Oh, ini buat yang tebelnya, Bu ya? Hari ini kebetulan bikin yang tebel. Sehingga kemarin udah bikin yang tipis. Oh, beda berarti. Tepung tipis sama tepung tebel ya? Iya. Itu emang jenisnya ini ya? Jenisnya di sini ya? Kita Jenisnya buatnya. Kalau yang pasar kan biasanya mintanya yang tebel. Oh, gitu. Kalau yang tipis yang di toko-toko itu yang tipis. Yang tipis. Nah, ini guys. Sudah ini, Bu ya, blendernya, bumbunya. Ketumbarnya juga udah dihalusin ya, Bu ya? Udah di blender tadi. Sekalian tadi. Terus ini, Oh ya mau ditumbuk. oh, garam. Belum ditumbuk. Kasih apa ini, Bu? Kasih apa? Itu wanita di air. Oh, tambahin air ya. Apa ini, Bu? Ini tepung beras Rose Brand. Tepung beras putih nih ya, Bu ya? Iya. Ini yang tepung beras tadi, Bu ya? Yang gilingan sendiri. Gilingan sendiri nih. Oke. Terus apa lagi nih, Bu? Tapioka. Tepung tapioka. Tapioka. Oh, macam-macam tepungnya, Bu ya? Iya. Ini adonan segini berapa banyak nih, Bu? Ini sekitar 12 kilo, 10 sampai 12 kilo gilingan sendiri. Semuanya sekitar 14,5 15. 15-an, Bu ya? Iya. Oh, ngaduknya manual, Bu ya? Iya. Tangannya udah bersih nih pastinya, Bu ya? Ya, udah ditahan tadi situ. Udah bersih, teman-teman. Oh, tambah air, Bu. Iya. Berarti sembari diaduk, airnya juga ditambah, Bu ya? Iya. Ini teman-teman proses adonan untuk membuat apa namanya? Keripik belut. Jadi ini tadi udah 3 kali adonan nih, Bu ya? Iya. Adonan yang ketiga ini ya. Berarti gini aja nih, Bu, sambil dikasih air terus aja berarti ya? Iya. Nggak ditambah-tambah tepung lagi? Enggak. Nah, udah jadi nih, gini aja. Kalau di tahun 1997 itu sebenarnya produksi belus belum begitu banyak. Waktu saya itu di masarnya di wilayah sini itu banyak yang istilahnya orang tanya keripik belut itu apa toh Mas, jadi belum begitu memasyarakat. Tapi sebenarnya juga udah banyak, tapi kan sebagian ada yang belum mengenal apa itu keripik belut. Terus saya kasih sampel, oh begini gitu, dan akhirnya juga ketertarikan untuk menjualnya. Nah, dulu masarinnya kemana aja, Pak, awal-awal? Waktu dulu itu kita harus keliling dari toko ke toko, face to face, jadi kita bisa istilahnya ketemu langsung sama penjual dan harga kesepakatan. Tapi waktu dulu itu seingat saya itu masih 1 kilo itu masih sekitar 7.000-an per kilo. Per kilo? Itu dulu kan sebenarnya sih bahan-bahan semua masih tergolong murah, kan itu belum masuk ke krisis yang sebenarnya. Berarti awal produk dulu belut dulu, Pak ya? Awalnya. Rintisan pertama saya belut, terus saya berkembang ke paru sama ke cakar. Dulu awal jualan itu lakunya berapa, Pak? Itu waktu dulu kan saya jualan produksi dari modal 50 dapat 25 apa 20, sekitar 20-an lah, 20-an kilo saya produksi. Dan berjalannya waktu, karena waktu itu kan penjualannya belum maksimal dan akhirnya kan semakin menurun produksi saya itu dari 25 atau 20 menurun jadi 15, 10 gitu. Kan terkendala di omset kan waktu itu kan
ya istilah jualnya belum begitu laku, padahal kita harus mencukupi kebutuhan harian. Ya alhamdulillah saat ini saya sekali produksi itu di kisaran angka 50 kilo. 50 kilo. Tiap produksi, tapi tidak setiap hari karena kita kan namanya juga orang jualan, jadi kita mengikuti tren laris dan tidaknya. Benar-benar. Ini proses penggorengan ya Bu ya, belutnya. Oh langsung dilumuri tepung ya Bu. Jadi gorengnya satu-satu ya Bu ya? Iya. Kenapa nggak langsung semua Bu? Iya, gembleng itu. Oh, Gembel kan. tepungnya nanti anu ya Bu ya? Kulitnya nggak. Tebel nanti. Jadi ini tepungnya tipis aja Bu ya, yang penting kriuk-kriuk ya. Ini gorengnya berapa lama biasanya Bu? Nggak lama ini, tapi sudah lama. Terus nanti kukus gitu, nanti goreng bikin garing. Ini kan belum garing nanti. Oh, berarti 2 kali gorengnya? 2 kali. Ini baru ngelumi. Dilumi dulu. Ngelongi itu goreng setengah mateng ya Bu? Iya. Oh dia kalau udah naik itu udah mateng ya Bu ya? Iya. Tuh teman-teman belutnya tuh. Wah. Kalau sekali nyetok itu berapa kintal Pak? Itu kalau nyetok kita di musim-musim tertentu, jadi kayak musim Desember itu tahun baru, sama di puncaknya di hari raya. Hari-hari besar lah. Nah, hari raya Idul Fitri itu puncak-puncaknya kita stok barang. Paling banyak berapa? Kalau Desember kita paling 2 sampai 3, ya sekitar setengah ton lah. Atau Desember, tapi kalau udah masuk ke hari raya ya kita harus persiapan sekitar 2 sampai 3 ton bisa nyampe. Itu yang hari raya puncaknya itu. Oh, puncaknya. Berapa ton tadi Pak? 2 sampai 3 ton lah. 2 sampai 3 ton. Pernah ini nggak Pak mengalami kendala gitu? Ya kendala pertama itu waktu di pas krisisnya itu karena semua bahan naik, terus juga kelangkaan terutama di minyak itu waktu dulu juga dibatasi, dan waktu itu sempat saya berhenti itu sekitar 3 bulanan lah saya berhenti produksi, itu juga menunggu penyesuaian karena krisis. Terus kendala yang kedua di corona kemarin itu sangat memukul itu karena kita tidak bisa sama sekali nggak bisa produksi ya, semua itu keterbatasan dari bahan baku yang saya ambil dari luar Jogja karena waktu pas corona itu kan dari luar kan nggak bisa masuk ke daerah, itu lewat pemeriksaan, jadi ya, semisal kita mau produksi juga nggak bisa dapat bahannya. Tapi kalau belut gini bahannya biasanya dari mana aja Pak? Kalau belut sendiri itu kita ambil dari yang pokoknya yang utama itu dari supplier Jatimur. Kalau di musim kemarau kita kan terkendala karena itu belut-belut suluan, jadi kan terkendala di bahan, akhirnya kan nggak bisa mencukupi. Dan untuk menutupi kekurangan bahan belut itu saya ngambil dari Klaten, terus dari Sukoharjo, terus bagian dari barat itu kayak Kebumen, Purworejo, terus sebagian dari Demak, Pati. Ini belut ternak atau belut ini Pak? Sawah? Kalau rata-rata dari supplier saya mengatakan itu belut sawah. Itu per kilonya kisaran berapa Pak? Kita kalau produksi 50 berarti kan sekarang harga belut sekarang kan 50 per kilo. Untuk saat ini 50 belut. Terus harga per kilonya 50 kan jadi 2,5, minyak, beras sama sekian bahan-bahan lainnya ya sekitar 5 jutaan lah. Setiap produksi ya. Lumayan berarti ya. Itu modal harian maksudnya modal. Iya, tiap produksi. Jadi kan kita produksi nggak kontinu. Jadi kadang kalau rame ya kontinu, kalau sepi ya kita seminggu bisa 2-3 kali produksi. Itu bisa hasilkan berapa itu Pak kalau 5-an itu? Ya kita ambil
1 minggu 2 produksi, berarti dalam 1 bulan kan kita rata-rata 6 produksi, berarti kan 3 kental. 3 kental. 3 kental kali harga jual kami di angka 100 lebih lah, berarti kan sekitar 60-an omset itu kan per bulannya. Iya, modalnya 30-an. Hasil kan 60-an itu. Waktu itu saya belum punya kendaraan, terus pakai sepeda ontel, dan cakupan wilayah untuk pemasaran ya terbatas, cuman lingkungan. Kalau sekarang kan rata-rata kan ya kita punya langganan atau supplier, itu kan suppliernya juga dikasih ke penjual lagi, jadi kan tahu dari misal dari luar kota atau dari mana gitu. Oh, berarti 2 kali gorengnya. Ini mantap. Oh, dia kalau udah naik itu udah matang ya, Bu ya? Iya. Kalau waktu saya kerja namanya juga ikut orang ya, harus istilahnya taat karo patuh sama atasan. Tapi saya setelah rasakan saya usaha itu memang enakan punya usaha kan capaian omset juga beda. Kalau kita kerja kan misal kita gaji sekian per bulan itu udah mentok. Kalau kita usaha kadang ya malah minus ada, tapi kan untungnya lebih bisa menutup lah gitu. Mungkin keuntungannya. Jadi kan target untuk pencapaian omset itu jelas menggiurkan di wirausaha. Oke. Nah, ini kalau saat ini Pak, produknya ada apa aja nih Pak? Yang utama belut, terus paru, terus ditambah cakar. Kalau belut itu saya patok di harga 125 per kilo. Untuk paru 160 per kilo. Untuk cakar 200 per kilo. Tapi itu untuk harga eceran. Kalau untuk harga grosir itu kesepakatan. Kalau ini awetnya berapa lama sih Pak biasanya? Itu saya udah coba itu kisaran 7 bulan. Tapi kalau di toko-toko saya kasih expirednya itu 4 bulan. 4 bulan. Oke. Kalau ini produknya udah kemana aja nih Pak nyebarnya Pak? Nah dari sini, dari saya sendiri juga sebenarnya cuma lokal. Tapi dari supplier itu katanya ya kiriman ke Jakarta, Bandung, Bekasi, ada yang Bali kan gitu. Jadi kalau saya cuma lingkupnya di lokal Jogja, jadinya nggak merambah ke luar kota Jogja. Terus kalau kuncinya nih Pak atau resepnya nih bisa bertahan usahanya sampai saat ini gimana nih Pak? Ya kita orang usaha itu yang pokok harus ulet, harus tangguh, nggak gampang menyerah. Terus jangan kita cuma hitung-hitungan untung. Rata-rata kan kita kalau usaha kan ini saya ambil sekian, produksi sekian, terus untung sekian lah gitu. Kadang nggak sesuai target, kadang terus patah semangat. Jadi saya menyarankan ya pokoknya namanya wirausaha harus ulet, telaten, dan tangguh. Nggak gampang sudah ngelokro lah. Selama usaha nih Pak pernah nggak diremehin atau di? Ya waktu saya ngerintis ya mengatakan saya nggak akan berhasil segala macam, memang ada. Tapi prinsip saya tetap saya optimis. Saya waktu itu kan cuma sebenarnya ya coba-coba aja, tapi sudah berjalan beberapa bulan kok kita menjanjikan, akhirnya saya sudah punya keyakinan bahwa usaha ini besok bakalan berjalan. Pernah nggak Pak ini dalam usaha dituduh aneh-aneh gitu, hal mistis gitu Pak? Tetap masih itu ada, tuduhan seperti itu ada. Ya namanya usaha kan biasanya dari yang kecil terus merangkak kan, namanya juga orang yang iri itu kan tetap punya pemikiran seperti itu. Kalau saya sendiri saya
saya usaha ini benar-benar bersih, itu dari keringat saya sendiri, nggak istilah ada unsur yang lain-lain gitu. Tadi kan saya ngeliput nih Pak, melihat produksinya dari awal sampai selesai tanya-tanya. Ini misalnya teman-teman di luar pengen belajar gitu gimana Pak? Ya saya menghendaki kalau ada anak muda terutama yang istilahnya masih jangkanya panjang, itu kalau memang mau wirausaha seperti saya terbuka. Semisal mau istilahnya tanya jawab atau syukur-syukur datang langsung ke sini, saya kasih resep maupun apapun nggak saya rahasiakan untuk anak-anak yang ingin wirausaha. Pernah tapi Pak ada yang belajar gitu Pak? Itu waktu dulu dari yayasan yang punya kayak murid siswa gitu. Terus pelatihan ke sini pernah cuma 1 kali. Buat KKN juga pernah. Itu 2 kali dari UMY sama dari kampus-kampus Pak ya? Itu nggak khawatir itu Pak kalau ada yang meniru usahanya gitu? Nah itu kan sebenarnya kalau kayak gini kan nggak ada rahasia yang krusial apa nggak ada itu. Sebenarnya kan bahan-bahan seperti ini kan masuknya juga PYA. Jadi kayak payak kacang, kayak apa segala macam PYA kan, semua bumbu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak ada yang rahasia. Meskipun resep sama mungkin rezekinya beda ya Pak? Nah ini harapannya ke depan gimana nih Pak buat usahanya Pak? Harapan saya terutama untuk penerus saya ya anak-anak saya itu ya harus semaksimal mungkin. Harapan saya ya lebih besar dari saat ini gitu. Dari hasil usaha ini ya saya bisa rasakan itu, terutama rehab dari tempat produksi sendiri ya, ada motor, ada roda 4, ada bisa beli rumah buat anak saya yang pertama itu. Kalau saya hitung ya sangat-sangat lumayan lah, dan saya juga sangat bersyukur kepada yang kuasa yang udah masih rezeki. Pesan-pesan nih dari Bapak nih buat teman-teman yang baru mulai usaha, saran dari Bapak buat ya buat pemula ya, saya tetap namanya usaha itu nggak segampang yang kita teorikan, itu prakteknya susah. Jadi ya tetap kita semangat, terus jangan mudah patah, terus yang utama ya cara mempromosikan barang kita biar barang kita itu banyak yang mengenal gitu. Jadi kan kalau kita banyak yang mengenal kan kemungkinan besar kan tetap ya sedikit laku lah. intinya berarti semangat itu Pak ya? Ya semangat itu. Pemasaran lah ya? Ya itu. Baiklah Pak, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usahanya makin sukses, makin jaya lagi ke depan, dan sehat-sehat terus buat Bapak dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.